Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Izzazi Harjani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini adalah akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis, kemudian akuntansi keuangan dan perbedaannya dengan akuntansi manajemen, kemudian peran akuntansi dalam alokasi sumber daya, terakhir ada standar akuntansi keuangan. Nah, akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Kita mengetahui bahwa akuntansi ini kan menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Nah, akuntansi ini kan merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas, kemudian akan memprosesnya dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada pengguna. Transaksi sendiri adalah kejadian dalam entitas yang mempengaruhi posisi keuangan, sehingga fokus akuntansi ini ada pada informasi keuangan. Keiso et al. 2010 ini mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal. Input masukan dalam akuntansi ini adalah transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan dan harus disertai dengan adanya bukti autentik. Kemudian proses sendiri ini adalah serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Nah, kegiatan ini tuh terdiri dari beberapa bagian. Pertama, melakukan proses identifikasi apakah kejadian ini merupakan transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan. Setelah dilakukannya identifikasi, kemudian transaksi ini akan dicatat dalam jurnal. Setelah transaksi dicatat, kemudian akan digolongkan atau diposting sesuai dengan jenis akunnya. Terakhir, pada akhir periode pelaporan, catatan dalam jurnal yang telah diposting dalam akun ini akan diringkas dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian, output atau keluaran dari proses akuntansi ini kan adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan ini terdiri dari 5 bagian. Pertama ada laporan posisi keuangan, kedua laporan laba rugi komprehensif, ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Pengguna informasi keuangan ini dapat dibagi menjadi dua pihak. Pertama, pihak internal, yaitu manajemen dan karyawan. Kemudian pihak eksternal, yaitu pelanggan, kreditur, public interest, dan badan pemerintah. Nah, bagaimana perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi? Nah, transaksi ini kan merupakan kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan entitas dan merupakan awal proses pencatatan akuntansi. Dalam proses bisnis yang terintegrasi dengan komputer, data yang dimasukkan dalam sistem itu tidak harus menunggu terpenuhinya kriteria transaksi menurut akuntansi. Hal yang penting dalam akuntansi itu justru menentukan pada tahap mana proses bisnis tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan menurut akuntansi. Dari informasi yang tersedia, akuntan ini akan menentukan tahap awal pengakuan aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan. Teknologi komunikasi ini juga membuat proses akuntansi dapat dilakukan secara cepat walaupun dalam lokasi yang jauh. Sistem berbasis komputer ini juga memungkinkan pengguna laporan keuangan ini dapat melihat informasi akuntansi secara real time. Akan tetapi, tidak semua entitas ini membutuhkan sistem real time. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa informasi real time ini memiliki relevansi dan kualitas yang tinggi. Nah, bidang akuntansi itu kan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pengguna informasi keuangan. Pertama, ada akuntansi keuangan. Bidang akuntansi ini membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Kemudian ada akuntansi manajemen. Bidang akuntansi ini berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal. Nah, akuntansi manajemen ini kan berorientasi pada pemberian informasi untuk manajemen, terutama dalam hal pengendalian dan perencanaan. Informasi yang diberikan ini misalnya ada mengenai penjualan, analisis biaya produk, anggaran suatu entitas, dan analisis investasi. Laporan yang tidak dibuat ini tidak memerlukan standar khusus, namun tetap didasarkan pada prinsip umum pelaporan seperti keandalan data dan relevansi informasi yang disajikan. Sumber informasi yang diberikan bukan hanya berasal dari data-data historis, tetapi dapat juga meliputi data proyeksi dan informasi non-keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen.
Kemudian akuntansi keuangan sendiri kan dia berorientasi pada laporan pihak eksternal yang beragam dengan masing-masing tujuan spesifik, sehingga dibutuhkan suatu standar akuntansi sebagai pedoman untuk bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan. Nah, laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan ini kan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan ini juga disusun berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi sehingga berorientasi pada data historis. Laporan keuangan ini juga dapat disusun untuk tujuan khusus, misalnya laporan keuangan yang ditujukan untuk tujuan perpajakan, regulator lain seperti Bank Indonesia atau untuk perusahaan perbankan maupun untuk tujuan manajemen. Laporan untuk tujuan khusus ini disusun mengikuti aturan spesifik dari regulator atau sesuai kebutuhan khusus pemakainya. Tujuan laporan keuangan sendiri menurut PSAK 1 Revisi 2009 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Kemudian digunakan sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Kemudian berdasarkan PSAK 1, tadi kan laporan keuangan terdiri dari 5 bagian. Pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan ini terdiri dari daftar sistematis dari aset, utang, modal, dan pada tanggal tertentu dan akan dibuat pada akhir tahun. Laporan ini menjelaskan tentang jumlah kekayaan entitas maupun kemampuan membayar kewajiban serta kemampuan dalam memperoleh tambahan pinjaman dan pihak luar. Kemudian informasi terkait dengan utang entitas kepada kreditor dan jumlah investasi pemilik di dalam entitas tersebut. Kedua ada laporan laba rugi komprehensif, adalah ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas pada periode tertentu, sehingga kan dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Kemudian ketiga ada laporan arus kas. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, kemudian kemampuan entitas dalam menghasilkan kas di masa mendatang. Kemudian keempat ada laporan perubahan modal. Adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa sebulan atau setahun. Terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini kan memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian kita akan membahas materi berkaitan dengan akuntansi dan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pemakai yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu entitas atau unit usaha. Berdasarkan informasi tersebut, kreditor ini dapat menyalurkan kredit pada entitas-entitas yang dapat mengembalikan dananya dan memberikan imbalan bunga. Sedangkan bagi pemegang saham, informasi akuntansi ini tuh dapat digunakan untuk menilai entitas sehingga pemegang saham ini dapat mengalokasikan dananya pada entitas dan memberikan prospek bagus di masa depan. Nah, laporan keuangan yang relevan dan andal ini dapat dihasilkan jika ada standar akuntansi, auditor yang berkualitas, serta tata kelola yang baik diterapkan dalam entitas tersebut. Standar akuntansi internasional ini kan memberikan kerangka konseptual yang komprehensif serta dapat menjamin standar akuntansi yang berkualitas. Kemudian, praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance ini atau GCG mengharuskan perusahaan ini menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan fairness. Praktik ini tuh membuat pihak manajemen itu akan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingannya dalam pengambilan kebijakan akuntansi sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Kemudian auditor ini bertugas memeriksa laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit ini akan dilakukan didasarkan pada standar profesional audit dan dilakukan oleh auditor yang kompeten dan terakhir, standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia itu ada 4. Pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. Kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Ketiga ada standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Dan terakhir ada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, standar akuntansi ini sendiri berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan.
Standar akuntansi ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar akuntansi. Kerangka konseptual sendiri berisikan tujuan, komponen laporan, karakteristik kualitatif, dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK ini berisikan pedoman untuk menyusun laporan, pengaturan transaksi atau kejadian, dan komponen tertentu dalam laporan keuangan. Pengaturan terkait komponen laporan keuangan secara umum berisikan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pertama, kita akan membahas tentang standar akuntansi keuangan. Standar ini tuh digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Standar ini tuh mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Tiga ciri utama standar ini bahwa dia menerapkan principle base, kedua adalah menetapkan nilai wajar atau fair value, dan melakukan pengungkapan atau disclosure. Kemudian standar kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas atau SAK etap. Ini digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini mengadopsi IFRS untuk Small Medium Enterprise (SME) dengan beberapa penyederhanaan, seperti dia tidak ada laporan laba rugi komprehensif, kedua tidak ada penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehannya itu hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. Kemudian terakhir tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Kemudian standar akuntansi keuangan syariah itu adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, standar khusus transaksi syariah seperti mudorabah, murabahah, salam, ijaroh, dan istisna. Standar ini tuh merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Bank Syariah itu dalam menyusun laporan keuangan dia menggunakan dua standar. Pertama, sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, Bank Syariah ini menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya dia menggunakan PSAK Syariah. Standar terakhir ada standar akuntansi pemerintah. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dan menggunakan basis kas. Laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas ini disusun menggunakan basis akrual. Untuk unit usaha yang dimiliki pemerintah dalam bentuk BUMN atau BUMD dan Badan Layanan Umum atau BLU sebagai entitas milik pemerintah ini menyusun akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Kemudian untuk laporan keuangan BLU ini akan digabungkan dengan laporan keuangan instansi terkait, sedangkan untuk laporan keuangan BUMN dan BUMD tidak digabungkan dan tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan pemerintah. Pemerintah di sini hanya akan mencatat investasi dalam BUMN dan BUMD dalam laporan keuangannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.